Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai medan magnetik. Medan magnetik ini adalah materi fisika SMA kelas 12. Ini adalah gambar atau video dari aurora borealis. Video ini diambil di daerah dekat Alaska. Nah, aurora borealis ini dikenal juga dengan cahaya utara. Nah, aurora borealis berasal dari sinar-sinar kosmik atau partikel bermuatan listrik yang terutama berasal dari matahari dan dia terperangkap dalam atmosfer bumi dan bertumbukan dengan atom lainnya sehingga dapat menghasilkan pancaran cahaya yang sangat indah. Partikel-partikel bermuatan tersebut terperangkap dalam medan magnetik bumi di kutub utara atau kutub selatan. Nah, aurora ini dapat diamati di sekitar kutub-kutub magnet bumi. Nah, pembahasan tentang medan magnetik ini sangat berguna sekali dalam kehidupan kalian. Salah satu contohnya adalah aurora borealis. Dan nantinya ini generator listrik atau genset itu juga dibahas di medan listrik atau medan magnet dan kelanjutannya yaitu mengenai gaya magnet. Oke, pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan sumber medan magnetik. Di awal kita mengenal namanya aurora borealis. Nah, perlu diketahui aurora borealis itu dikenai medan magnetik. Nah, sumber medan magnetik yang paling besar di sekitar kita yaitu berasal dari bumi, yaitu terletak di kutub utara dan kutub selatan. Sumber medan magnetik berikutnya adalah berasal dari batang magnet. Batang magnet tersebut bisa magnet U atau magnet batang biasa. Nah, garis-garis medan magnetik sewaktu SMP sudah dijelaskan bahwa berasal dari utara dan selalu mengarah ke selatan untuk di luar batang tersebut. Kalau di dalam batang, maka medan magnetik tersebut mengarah dari kutub selatan ke kutub utara. Sumber medan magnetik berikutnya adalah dari arus listrik, dari kawat yang dialiri arus listrik dan dikenal dengan namanya induksi magnetik. Pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan medan magnetik di sekitar kawat berarus. Definisi dari medan magnet itu sendiri adalah ruang di sekitar magnet di mana magnet lain atau benda lain yang mudah dipengaruhi magnet akan mengalami gaya magnet sehingga akan ketarik atau dikenai oleh magnet dalam ruang tersebut. Nah, pada kawat itu disebut dengan induksi magnetik. Lambangnya adalah B, satuannya adalah Tesla, atau satuannya adalah Weber per meter kuadrat. Ini adalah Hans Christian Ørsted. Pada tahun 1820, ilmuwan ini melakukan percobaan yang mana dia meletakkan sebuah kompas di kawat yang berarus. Ternyata kompas tersebut dapat bergeser ketika arus listrik mengalir. Sehingga Ørsted ini membuat sebuah percobaan yang mana percobaannya adalah seperti ini. Hans Christian Ørsted menghubungkan kawat dengan sumber baterai positif dan negatif. Nah, ketika dihubungkan dengan kawat berarus, kemudian kompas diletakkan, yang awalnya kompas ini mengarah dari utara dan selatan, ternyata setelah didekatkan dia bergeser dari utara ke selatan atau sebaliknya. Nah, pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan induksi magnetik pada kawat lurus dan kawat melingkar. Kawat lurus panjang dengan panjang tak hingga, persamaan medan magnetiknya adalah μ0I per 2 πa. Dengan B adalah induksi magnetik. Kemudian untuk kawat lurus pendek dengan panjang tertentu, persamaannya adalah B sama dengan μ0I per 4 πa cos alfa plus cos beta. Untuk alfanya adalah ini.
kemudian untuk betanya ini. Nah, kemudian untuk arah induksi magnetik menggunakan aturan tangan kanan. Untuk ibu jari atau jempol menunjuk I atau arus, kemudian untuk 4 jari menunjuk induksi magnetik. Dengan B adalah medan magnetik dalam satuan Tesla. Kemudian mu0 adalah permeabilitas ruang hampa yang besarnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla meter per ampere. I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. A adalah jarak titik P dari kawat. Ini berarti adalah BP, ini juga BP. Itu adalah induksi magnetik pada kawat. Kemudian pada kawat lurus tadi ya. Kemudian induksi magnetik pada kawat yang melingkar dibagi dua, yaitu berada di pusat kawat, kemudian berada di sumbu kawat melingkar atau porosnya. Di pusat kawat melingkar persamaannya adalah B sama dengan mu0I per 2A. B-nya tetap yaitu induksi magnetik. mu0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I-nya adalah arus, A-nya adalah jarak titik ini, di titik pusat ini ke kawat melingkar. Kemudian untuk di poros kawat, persamaannya adalah mu0I A sin theta 2R kuadrat. Dengan sin theta sin demi, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian arah induksi magnetiknya juga menggunakan aturan tangan kanan, tapi berbeda dengan kawat lurus. Untuk arah induksi magnetik pada kawat melingkar, untuk jempol digunakan sebagai B atau medan magnetik, kemudian 4 jarinya adalah sebagai arus. Kemudian adalah induksi magnetik pada solenoida dan toroida. Solenoida adalah sebuah kawat yang dibentuk seperti spiral, kemudian kawat tersebut disebut dengan kumparan. Apabila dialiri arus listrik, maka akan berfungsi sebagai medan magnet. Nah, ini adalah solenoida. Nah, N di sini ini adalah banyaknya lilitan, kemudian P ini adalah ujung solenoida, B-nya adalah arah medan magnetik, kemudian O-nya adalah pusat dari solenoida tersebut. Persamaan induksi magnetik pada solenoida dibagi dua, yaitu di sumbu pusat. Persamaannya adalah B sama dengan mu0I N per L. L-nya adalah panjang solenoida, N-nya adalah banyaknya lilitan. Kemudian untuk induksi magnetik pada solenoida, kalau dicari yang di ujung, maka dia pakai setengah mu0I N per L. Jadi setengahnya dari pusat solenoida. Pembahasan yang terakhir adalah berkaitan dengan induksi magnetik pada toroida. Toroida adalah sebuah solenoida atau kumparan yang dilengkungkan sehingga berbentuk seperti lingkaran kumparan. Persamaannya adalah mu0I kali N per 2pi R. Ini adalah untuk mencari medan magnetik atau induksi magnetik di pusat atau di tengah toroida. Nah, B ini adalah jarak atau jari-jari luar. Kemudian A adalah jari-jari dalam, kemudian R ini adalah jarak efektif yang dipakai atau yang dimasukkan ini. Nah, R ini merupakan A plus B dibagi 2 atau rata-ratanya. Demikian pembahasan yang dapat kita lakukan hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.